Karoma. Karoma. Kajian Ramadan penuh berkah. Karoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrus siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan puasa pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk itu kesyukuran mari kita ikrarkan dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah orang yang pandai bersyukur hidupnya akan subur makmur sepanjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penerang umat, Nabi yang akan memberi syafaat kelak di yaumil akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat menjalankan puasa dengan keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang keistimewaan atau keutamaan membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan tidak lain kecuali untuk tujuan yang mulia, yaitu sebagai pelajaran dan landasan hukum. Tapi pada saat ini banyak kita jumpai orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, bahkan tidak mengenal Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca pada saat-saat tertentu. Misal pada saat ada kematian, ataupun Al-Quran hanya digunakan sebagai jimat yang ditaruh di lemari dan tidak pernah dibaca sampai bertahun-tahun. Bahkan tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan saja. Sahabat-sahabat yang berbahagia, memang benar bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran atau Syahrul Quran, di mana di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Tapi sebagai seorang Muslim, tidak sepantasnya kita hanya membacanya pada bulan Ramadan saja, sedangkan di luar Ramadan kita tidak membacanya. Karena Allah menjanjikan keutamaan-keutamaan Al-Quran bagi pembacanya. Di antaranya keutamaan-keutamaan Al-Quran yaitu yang pertama, memperoleh kesempurnaan pahala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 29-30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat serta menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahala kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa orang yang suka membaca Al-Quran, dia seakan-akan berdagang, berniaga dengan Allah. Dan kita tahu orang yang berniaga dengan Allah tidak akan merugi, karena Allah akan menambah pahala dan menambah nikmat karunia-Nya kepada orang yang membaca Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yang kedua yaitu syafaat bagi para pembacanya. Dari Abu Umamah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya. Untuk itu, dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa kita sangat dianjurkan membaca Al-Quran, apalagi pada bulan Ramadan, karena Al-Quran akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Para ulama salaf as-solih dalam menyambut bulan Ramadan, mereka menyambutnya dengan menyibukkan membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, serta mendirikan Qiyamul Lail dengan harapan agar mendapat syafaat dari Al-Quran dan mendapat ridha Allah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, keistimewaan Al-Quran yang ketiga yaitu pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membacanya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfam min kitabillah, falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dari hadis di atas sudah jelas bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Bayangkan satu huruf
pahalanya 10 kebaikan. Jika kita dapat membaca 1 juz setiap hari, berapa ratus ribu pahala yang kita terima. Maka jangan ragu dan jangan tinggalkan Al-Quran, tetap bertadarus dan istiqomahkan membaca Al-Quran setiap hari. Sahabat-sahabat yang berbahagia, keistimewaan membaca Al-Quran yang keempat yaitu mengangkat derajat di surga. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhri ayati taqra'u biha." Dikatakan kepada ahli Quran, bacalah dan keraskanlah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Maka sesungguhnya kedudukanmu pada ayat yang engkau baca. Sahabat-sahabat yang berbahagia, keistimewaan Al-Quran yang kelima yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah amalan yang terbaik. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kalian yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, tidak diragukan lagi bahwa orang yang menggabungkan dalam dirinya yaitu mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, maka dia mengumpulkan 2 manfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Maka orang yang seperti itu adalah sebaik-baik manusia di antara kalian. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, itulah tadi sedikit dari keistimewaan Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali keistimewaan Al-Quran. Semoga kita termasuk menjadi ahlu Quran, karena ahlu Quran adalah ahlullah, dan ahlullah tempatnya hanya di surga. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu bertadarus dan istiqomah membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga puasa tahun ini lebih baik dari puasa sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karoma. Kajian Ramadan penuh berkah. Karoma.